Hai, nama gue Ridwan Hanif dan kerjaan gue adalah nyobain mobil-mobil orang. Sekarang kita nyobain Kia Sportage Diesel. Jadi sekarang kita lagi mencoba Kia Sportage Diesel. Tapi sebelumnya kita sudah pernah mencoba Kia Sportage versi Platinum di link di bawah ini. Jadi buat lebih lengkapnya di sini, karena kita cuma bahas tentang mesin dan driving impression-nya aja. Dan kalau kamu penasaran gimana mobil Kia diesel yang pernah kita coba sebelumnya, lihat juga Kia Sorento diesel di link di bawah ini. Dan ini adalah Kia Sportage diesel. Dibandingkan dengan Sorento, cc-nya lebih kecil 200 cc, 2200 jadi 2000 cc. Dan mesin 2000 cc dieselnya ini bukan mesin 2000 cc diesel biasa, karena tenaganya itu sama seperti Pajero Sport Dakar, itu yang 2500 cc, jadi tenaganya 177 horsepower dan torsinya 382 Nm dari RPM 1200 sampai RPM 2500. Jadi bayangin, tenaga segede Pajero Sport Dakar, tapi bodinya lebih kecil dan juga lebih enteng. Makanya mobil ini kalau kita injek gasnya sedikit saja, nggak usah dalam-dalam, itu tarikannya tuh enak banget, rasa terus gitu ya. Belum di kick down, kalau di kick down lebih enak lagi, kalau di kurva di kickin enak banget ini mobil, parah tenaganya. Jadi mesin 2000 cc punya Sportage ini enak banget. Dan kalau misalnya kita selalu mikir mungkin mesin diesel itu berisik, mesin diesel itu getarannya terasa, tapi mobil ini getaran mesinnya, terus suara mesinnya sangat minim sekali. Hampir sama minimnya dengan Kia Sorento yang sudah pernah kita coba sebelumnya. Dan by the way, anyway, busway, mobil ini juga untuk pengetasan ini gue sengaja telah menghabiskan bensin yang udah diisi sama Kia. Karena kan Kia ngisinya pasti bensin yang bagus ya, non subsidi. Gue isi diesel subsidi dari habis banget sampai setengah untuk merasakan langsung bagaimana kalau misalnya mobil ini diisi solar bersubsidi yang kualitasnya jauh di bawahnya. Jadi kemarin gue tanya ke Kia bahwa mobil ini sudah diset sedemikian rupa untuk mampu meminum solar biasa dan sudah dikasih double filter oleh Kia. Makanya di Eropa itu karena dia settingannya di tune buat meminum solar yang bagus, dia punya tenaga sampai 184 horsepower. Karena mobil ini disetting untuk meminum solar biasa yang pakai subsidi, tenaga jadi 177 horsepower saja. Tapi 177 horsepower aja udah rasanya enak. Dan perbedaan antara menggunakan solar bersubsidi sama diesel yang bagus, pertama bisa kita lihat bahwa getaran mesinnya di mesin ini rasa lebih sedikit rasa, tapi perasaannya aja tuh masih lebih, getaran itu masih lebih minim dibandingkan dengan duo Jepang yang gue bilang tadi. Beneran nih, getaran mesinnya tuh minim banget dan enak banget. Suara mesinnya pun masih terasa kedap. Meskipun kalau kita dari luar, ini kan peredaman kabinnya bagus ya. Kalau kita dari luar baru deh kerasa suara mesinnya lebih kasar dibandingkan dengan waktu kita isi diesel yang non subsidi. Tapi nggak masalah, tarikannya masih enak banget. Kalau di tol ya, kita pengen nyodok-nyodok gitu ngebut, ini tarikannya enak banget. Dan kalau misalnya kita butuh akselerasi instan, ada baiknya coba dipindahkan ke mode manual. Karena dibandingkan dengan versi bensin yang kita coba, memang transmisinya jauh lebih responsif yang versi bensin, meskipun sama-sama menggunakan 6-speed automatic. Mungkin ini dikarenakan adanya turbo lag, jadi ketika turun gigi enak banget larinya. Jadi kalau misalnya kita pindah ke versi manual, itu tenaganya langsung terasa tepat di gigi yang tepat. Meskipun mobil ini ya, dia punya redline di 4500 rpm. Kalau mobil bensin bisa 6000, 7000. Kalau diesel itu terkenal dengan nafasnya pendek, makanya dia butuh gigi yang banyak, sampai ada 6. Nah kalau misalnya kita pindahkan ke D saja, maka kalau kita langsung kick down, dia masih ada jeda yang lebih kerasa dibandingkan dengan versi bensin. Mungkin karena adanya turbo lag, tapi masih oke. Dan tarikannya bener-bener galak.
Dan soal driving impression, tentunya handling dan kawan-kawannya itu sama persis dibandingkan dengan versi yang bensin. Ya, mobilnya sama kok, masa beda gitu kan, cuma beda mesin doang. Tapi ada suatu hal yang gua rasa agak berbeda pada remnya. Dia punya rem di mobil itu kayak spons gitu ya, jadi agak membal. Dan kalau misalnya kita mau ngerem gitu, kalau kita mau ngerem itu kayak agak susah, agak berat diinjaknya. Jadi diinjaknya kalau misalnya kita mau ngerem yang benar-benar pakem, itu mesti diinjak benar-benar full. Jadi dikasih sedikit agak ada feelingnya sama Kia. Untuk beberapa orang mungkin nggak suka, tapi untuk beberapa orang yang terutama supir gitu ya, pengen kenyamanan buat penumpang belakangnya, ini bagus banget karena kita bisa ngerem dengan sangat smooth, pelan banget, nggak ada dek gitu ya. Biasanya kalau ngerem kan ada goyangnya, terus feelingnya nggak enak gitu kan. Kalau ini justru dikasih feeling biar kita ngeremnya bisa sangat lembut. Dan tentu ini juga namanya diesel ya, ini irit banget karena perjuangan gue buat ngabisin bensin ini mobil, gue butuh dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gue pakai tiap hari pulang pergi kantor dari selatan ke Jakarta Utara tiap hari tuh. Ini bensinnya nggak bisa habis, baru akhirnya bisa habis di hari Jumat. Padahal kalau gue naik mobil bensin mungkin 2 kali lipatnya kali. Jadi mobil irit banget. Nah sekarang soal fitur, sebetulnya sama dengan Kia Sportage lainnya, tapi tentunya ini bukan yang versi Platinum, jadi kita nggak menemukan stability control, start assist, dan kawan-kawannya. Dan spesifikasi yang kita coba juga, mobil ini juga punya spesifikasi yang berbeda karena ini yang langsung unit dari Korea langsung. Pertama, untuk unit yang di Indonesia kita tidak mendapatkan panoramic sunroof untuk versi diesel seperti ini. Tapi kita mendapatkan suatu nilai plus di segi kenyamanan. Pertama, kita punya setir. Kalau versi Indonesia, dia pakai setir yang ada leathernya, ada kulitnya. Kalau yang versi ini nggak ada. Terus door trimnya juga dia pakai kulit sintetis seperti di bagian armrest sekaligus storage di bagian sini. Terus yang ketiga, untuk versi Indonesia kita mendapatkan sensor parkir di belakang. Kalau yang ini belum ada sensor parkirnya. Jadi speknya agak berbeda, tapi secara overall mesin dan kawan-kawannya semua sama. Dan mesinnya ini jujur aja, setelah nyobain mesin Kia Sportage 2000cc diesel, itu rasanya enggan buat ngelirik mesin-mesin yang lain gitu kan. Memang di Eropa, bahkan di India pun itu lagi ngetrennya itu mesin turbo diesel, yang turbo kecil-kecil 2000cc tapi dikasih turbo. Terus ada mesin downsizing, mesin yang bensin kecil-kecil dikasih turbo juga kayak Ford Fiesta EcoBoost. Itu rasanya enak banget. Dan soal steering feel, dia punya steering yang terlalu ringan, jadi cocok buat dalam kota. Tapi kalau buat lo nyari yang sharp gitu ya, handlingnya nggak gimana-gimana banget. Cuma dia juga, gue ngerasa body rollnya untuk suspensi yang seempuk dan senyaman ini, dia body rollnya tergolong minim. Karena suspensinya enak banget. Ya untuk lebih detailnya bisa lihat di video yang inilah. Jadi seperti itulah rasanya Kia Sportage diesel. Ya, kesimpulannya meskipun mobil ini dibanderol dengan harga 425 juta rupiah dan dia juga punya fitur yang tergolong biasa saja, namun ini adalah contoh sempurna dari bagaimana mesin diesel modern bekerja dan memberikan performa yang luar biasa sekaligus irit bahan bakar. Jadi buat Anda yang sedang cari mesin diesel atau pengen merasakan mobil SUV yang punya tenaga luar biasa tapi harganya masih cukup terjangkau untuk ukuran mobil diesel, maka ini adalah pilihan yang tepat. Jangan lupa untuk lihat juga review sebelumnya tentang Kia Sportage di sini atau Kia Sorento diesel di sini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di komentar di bawah ini. Sampai jumpa di review-review berikutnya.
Subscribe channel Autonet Max biar nggak ketinggalan review mobil terbaru di Indonesia.